Menjelang bulan suci Ramadan, Satpol PP Kota Malang menggelar razia dan sosialisasi ke sejumlah panti pijat dan tempat karaoke di Kota Malang. Razia dan sosialisasi ini dilakukan untuk memberitahukan penutupan sementara panti pijat dan tempat karaoke selama bulan Ramadan. Petugas gabungan dari Satpol PP, TNI, Polri, dan dinas terkait melakukan razia dan sosialisasi di sejumlah panti pijat dan tempat karaoke di Kota Malang. Satu persatu panti pijat yang beroperasi didatangi oleh petugas gabungan. Dalam sosialisasi ini, petugas memberikan surat edaran dan memberitahukan pada pengelola panti pijat yang harus tutup selama bulan Ramadan. Selain panti pijat, petugas juga menyasar tempat karaoke di kawasan Saujajar. Seperti lokasi sebelumnya, petugas juga memberikan sosialisasi pada pengelola tempat karaoke. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum KKU Satpol PP Kota Malang Rahmat Hidayat mengatakan, jika agenda sidak kali ini dilakukan di 16 titik panti pijat maupun tempat karaoke di Kota Malang. Setelah melakukan sosialisasi menjelang bulan puasa, petugas Satpol PP secara intensif juga akan memantau panti pijat dan tempat hiburan di Kota Malang agar tetap mematuhi surat edaran Wali Kota Malang nomor 18 tahun 2022 tentang pelaksanaan bulan Ramadan. Agenda hari ini kita memberikan himbauan sosialisasi sekaligus ngecek ya terkait dengan surat edaran Wali Kota nomor 18 tahun 2022 tentang pelaksanaan bulan Ramadan. Di situ dicantumkan huruf E angka 5 bahwasanya untuk tempat hiburan, panti pijat, penjual minuman beralkohol, karaoke itu wajib tutup selama bulan Ramadan. Nah, itu dasar kita memberikan himbauan sosialisasi sekaligus ngecek. Terutama yang tadi panti pijat kita cek karena aturan dari kepariwisataan itu tidak boleh menggunakan daun pintu yang tertutup karena nanti rawan diduga perbuatan asusila atau perbuatan cabul. Simon Alfredo melaporkan. Kebijakan pemerintah yang mensyaratkan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga sebagai syarat perjalanan mudik Lebaran membuat antusiasme masyarakat untuk melakukan vaksinasi dosis 3 meningkat. Di Kota Malang, antusiasme masyarakat untuk vaksin dosis ketiga meningkat 2 kali lipat pasca keluarnya kebijakan vaksin booster sebagai syarat perjalanan mudik. Di gerai vaksinasi Polkesma Kota Malang, jumlah masyarakat yang hendak mendapatkan vaksinasi booster atau vaksin dosis ketiga meningkat. Peningkatan antusiasme masyarakat ini membuat antrian cukup panjang. Masyarakat yang mendapatkan vaksinasi dosis ketiga di Polkesma adalah mereka yang sudah mendaftar melalui link media sosial atau nomor WhatsApp Iluna Malang. Masyarakat yang sudah mendaftar ini datang dan kemudian mendapatkan nomor antrian. Setelah mendapatkan nomor antrian, mereka langsung melakukan screening. Peserta yang dinyatakan sehat langsung disuntik vaksin jenis Pfizer. Yolanda Evelyn, koordinator vaksinasi mengatakan antusiasme masyarakat untuk mendapatkan vaksin dosis ketiga meningkat semenjak bulan Februari lalu. Namun pasca adanya kebijakan dari pemerintah terkait vaksin booster sebagai syarat perjalanan mudik, peningkatan menjadi 2 kali lipat. Mulai Senin pekan ini, per hari masyarakat sebanyak 1.300 masyarakat yang disuntik vaksin booster. Padahal, sebelum adanya kebijakan masyarakat mudik harus vaksin booster, rata-rata setiap hari hanya 600 warga yang disuntik vaksin booster. Kalau dilihat dari Februari kemarin sampai hari ini ya, 31 Maret 2022, peningkatannya lumayan signifikan, tajam banget. Biasanya kami waktu memakai vaksin Astra itu paling ya sehari 600, 700. Yang begitu mulai pergantian Pfizer dan mendapatkan keputusan dari Presiden bahwa booster adalah syarat melakukan perjalanan mudik, itu meningkat 2 kali lipatnya. Jadi bisa di atas 1.000 lebih kami perharinya mulai Senin kemarin. Jadi bisa terlihat dari situ. Bahkan link ketika baru diedarkan hari Sabtu siang, Sabtu malam sudah full sampai tanggal 4 April besok. Sementara itu, masyarakat yang mengikuti vaksinasi booster mengaku senang. Salah satunya Dini Wulansari, peserta vaksinasi yang mendapatkan vaksinasi booster. Ia mengakui mengikuti vaksinasi dosis ketiga untuk jaga-jaga saat mudik Lebaran dan juga untuk meningkatkan imun tubuh. Vaksinasi dosis ketiga di gerai vaksinasi Polkesma Kota Malang digelar setiap hari, di mana per hari dapat melayani 1.200 hingga 1.300 peserta vaksinasi. Masyarakat yang ingin mendapatkan vaksinasi bisa mendaftar melalui link atau media sosial Iluna Malang. Jadi kan sebenarnya buat jaga-jaga aja gitu kan. Apalagi kalau sekarang syaratnya kan banyak untuk vaksin 2 dan booster gitu. Jadi biasanya kalau setelah mudik
orang tua saya sering butuh untuk keluar kota, jadi jaga-jaga aja gitu. Dan juga untuk ini siapa bendengi diri aja gitu, jaga-jaga. Memang sudah waktunya juga untuk booster dengan jarak yang kedua, atau memang baru kepikiran karena mulai banyak syarat-syarat menggunakan vaksin booster, Mbak? Karena udah ini sih, udah waktunya untuk vaksin aja gitu. Simon Alfredo melaporkan. Naiknya harga ayam potong menjelang awal puasa di pasar disambut sedikit lega para peternak karena harga di tingkat peternak atau kandang juga mengalami kenaikan. Diperkirakan harga ayam potong masih bisa naik kembali, sementara untuk ketersediaan ayam potong relatif aman selama puasa sampai Lebaran. Beginilah yang terlihat di Pasar Pagi Kota Batu. Menjelang awal puasa, kenaikan bahan kebutuhan sudah terjadi sejak beberapa waktu yang lalu. Kenaikan menjelang puasa sudah lumrah terjadi, salah satunya ayam potong. Kenaikan harga ayam potong ini terus terjadi, dan saat ini harga ayam potong masih merangkak naik dan berada di kisaran harga di atas Rp35.000 per kilogram dan bisa kembali mengalami kenaikan. Terlebih pada awal puasa, masyarakat biasanya akan mengadakan syukuran. Di Pasar Kota Batu, dari hasil sidak Wali Kota Batu, ketersediaan ayam potong tersedia dan harga masih terjangkau dan belum terjadi lonjakan harga. Menurut salah seorang peternak ayam potong menjelaskan, kenaikan harga jual ayam potong di pasar juga berdampak pada kenaikan harga ayam potong di tingkat peternak atau di kandang. Sehingga dengan harga jual kisaran Rp22 atau Rp23.000 per kilogram untuk modal usaha sudah bisa kembali. Di lokasi terlihat aktivitas peternak ayam yang sedang melakukan persiapan untuk pembesaran ayam potong kembali setelah penjualan. Diperkirakan, harga ayam akan kembali naik pada saat 10 hari menjelang Lebaran karena meningkatnya permintaan. Sekarang udah merangkak naik, ya, step by step naik. Kira-kira sekarang udah 35, 36. Mungkin besok naik lagi. Ya di tingkat peternak yang di kandang. Tingkat peternak kandang mungkin ada kelebihan paling ya kenaikan 500 atau 1000 per harinya itu. Berarti sekarang berapa? 1 kilonya untuk di kandang? Di kandang sekarang kalau nggak salah itu sekitar 22 atau 23. 23. Nah. Untuk BIP-nya berapa? BIP-nya sekarang kalau nggak salah itu 20 setengah. Dengan kondisi pakan yang tambah lama tambah naik. Kok pakan naik terus Pak, gimana? Naik terus pakan, ya maksudnya ya gimana ya, pakan kan tergantung dari dolar, dolar dan juga tergantung dari perminyakan. Kalau minyak naik otomatis ya pakan ya ikut naik. Tapi prediksi pas selama Ramadan itu ketersediaan ayam potong gimana? Ayam potong ketersediaan sudah cukup lah, stok banyak masih banyak. Masih banyak. Cuman harga aja mungkin Pak ya? Harganya kan tergantung dari pasar ya sekarang. Itu kan pasar, bukan pabrik, kan pasar. Harga mesti akan naik setiap bulan. Tapi kalau pasokan lancar biasanya kan mungkin bisa relatif stabil harga Pak. Kalau pasokannya lancar ketersediaannya. Kalau momen-momen Lebaran segini biasanya itu seminggu menjelang puasa. Sebelum sampai seminggu itu biasanya naik, tapi setelah itu mesti turun. Turun mendekati Lebaran naik lagi. Berarti kalau BIP-nya 20, sekarang di tingkat peternak 22, tipis berarti Pak ya? Tipis sekali. Padahal biasanya kalau momen-momen menjelang puasa itu biasanya harganya peternak itu agak lumayan biasanya Pak ya? Iya, biasanya sampai 3.000, 4.000. Sekarang berhubung pakan naik, ya gimana? Berarti ya kurang lah keuntungannya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Masih ramainya kunjungan wisatawan ke Kota Batu menjelang awal puasa cukup membantu para sopir mikrolet untuk mendapatkan tambahan penumpang. Diperkirakan pada bulan puasa jumlah penumpang akan menurun drastis dan mendekati Lebaran biasanya akan mulai ada penumpang kembali. Beginilah yang terlihat di Terminal Kota Batu. Angkutan umum jenis mikrolet maupun L300 untuk jurusan Batu, Pujon, Ngantang, dan Kasembon ini masih beroperasi dengan normal di tengah persiapan memasuki awal puasa. Saat ini, kunjungan wisatawan ke Kota Batu masih terlihat cukup ramai, sehingga cukup membantu para sopir mikrolet, untuk khususnya mikrolet yang melintasi kawasan wisata Batu Selekta. Para sopir mikrolet mendapatkan tambahan penumpang,
dengan mengantarkan para wisatawan dari rest area bis menuju ke berbagai tempat wisata maupun ke wisata petik apel. Menurut Ketua Paguyuban 9 Jalur Terminal Kota Batu menjelaskan, pada bulan puasa dipastikan jumlah penumpang akan semakin berkurang dan bisa lebih dari 50% dibandingkan hari biasa, dan biasanya akan ada penumpang kembali menjelang Lebaran. Di area Terminal Kota Batu, masih terlihat angkutan umum beroperasi dengan normal untuk semua jurusan. Para sopir angkutan umum mengantri untuk persiapan keberangkatan dan tidak jarang Mikrolet keluar terminal dalam kondisi kosong penumpang. Ya mungkin puasa mungkin tanggal 3, sekarang masih tanggal 31, mungkin kurang 2 hari 3 hari. Ya. Nah, mungkin masih ramai ini, masih banyak wisatawan ke Batu, petik apel masih banyak sekali. Ini mulai kemarin hampir 2 minggu banyak wisatawan ke Batu, terlalu ramai sini. Angkat-angkat banyak yang laris lah intinya. Mungkin Lebaran karena 3 hari mungkin. Awal puasa gimana awal puasa biasanya? Puasa biasanya sepi. Nah, sepi, Pak? Iya. Sepi, mungkin tengah-tengah hari mungkin puasa dapat 20 hari. Nah, 20 hari baru rame lagi. Pak, biasanya berkurang berapa persen, Pak, dari kondisi normal ke kondisi puasa ini, Pak? Wah, hampir pertama puasa mungkin bisa-bisa 50%. Habis ya, sekarang sudah turun 50%, turun habis. Habis. Iya, sekarang aja setoran sudah mencapai kemarin bisa 40. Yang pandemi dulu 10.000, 15.000. Ini mungkin selama puasa ini mungkin turun agak sedikit, mungkin ya tetap memang agak rame lah. Moga-moga rame. Juga pemerintah peduli ke pengemudi. Ada bantuan lagi nggak, Pak? Enggak, biasanya kalau mau Lebaran pemerintahnya memberi bingkisan untuk supir untuk buat jajan kue di rumah seperti itu. Moga-moga pemerintahan saya untuk pemerintah peduli lagi seperti dulu lagi. Kayak yang kemarin ada? Yang kemarin tidak ada, tapi dapat bantuan dari Dinas Sosial, seperti itu. Iwan Hikmawan melaporkan. Menjelang awal puasa, permintaan dan kiriman bunga mawar potong mengalami penurunan. Penurunan permintaan ini diduga karena selama bulan puasa, aktivitas kegiatan yang membutuhkan pasokan mawar potong juga berkurang, dan permintaan biasanya akan kembali normal setelah Lebaran. Beginilah yang terlihat di beberapa petani bunga yang sedang melakukan pengepakan untuk persiapan pengiriman bunga. Di kawasan Gunung Sari Bumi Aji Batu menjadi salah satu penghasil bunga mawar hias potong yang produktif. Bunga mawar potong ini biasanya dikirim ke Jakarta, Bali, Surabaya, dan beberapa kota besar lainnya di Indonesia selain memenuhi kebutuhan pasar lokal. Menjelang awal puasa ini, permintaan mawar mengalami penurunan dan kiriman ke Jakarta sudah berhenti untuk beberapa hari, sementara ke Bali masih terbilang lancar. Pada menjelang awal puasa ini, untuk kegiatan yang membutuhkan mawar potong juga menurun, seperti kegiatan resepsi pernikahan, sehingga untuk pasar lokal juga berkurang permintaannya. Menurut salah seorang petani bunga mawar di Gunung Sari menjelaskan, saat ini permintaan sudah turun sampai dengan minggu pertama puasa dan memasuki pertengahan, kiriman biasanya akan kembali lancar walaupun tidak sebanyak pada hari biasa. Di lokasi terlihat petani juga sedang melakukan persiapan mawar potong sebelum dikirim. Bunga mawar yang baru dipanen dipotong pada bagian tangkai, diikat, dan selanjutnya dibungkus untuk persiapan dikirim. Permintaan akan berangsur normal biasanya setelah Lebaran. Gimana, Bu, permintaan bunganya, Bu? Kalau di Jakarta sekarang libur. Iya. Soalnya ya sepi mungkin ya. Ya. Tapi kalau selanjutnya ya tetap. Tapi untuk ke Bali gimana? Ke Bali tetap mungkin. Berarti ya. saat ini sudah tidak ada kenaikan permintaan ya? Nggak ada yang lainnya Jakarta itu rame ya. Lainnya Jakarta. Tapi Ibu kan ini kan kalau puasa kan mungkin istilahnya nikahan kan sudah nggak ada sementara Bu stop. Berarti permintaan bunga mawar juga berkurang mungkin? Iya berkurang. Cuma kalau Bali kan itu buat sesajen. Kan, Bu kalau kurangnya dibanding hari biasa dengan awal puasa berapa persen Bu berkurangnya permintaan? Kalau awal-awal puasa ini sama ya sebelum hari ini juga sekarang sudah mulai turun kan? Iya turun. Berapa persen Ibu dibanding kemarin kan pernah ada peningkatan Bu kemarin? Ya hari Valentine itu rame. Cuma seterusnya itu ya biasa-biasa saja. Iwan Hikmawan melaporkan.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Sebagai ajang pembibitan atlet balap sepeda sejak usia dini, Dinas Pemuda dan Olahraga menggelar kejuaraan sepeda BMX Champion. BMX Champion ini diikuti oleh 90 peserta yang masih berusia 7 hingga 12 tahun. Kejuaraan balap sepeda atau BMX Champion yang digelar oleh Dinas Pemuda dan Olahraga berlangsung di Velodrome Sojajar, Kota Malang. Dalam kejuaraan balap sepeda ini diikuti oleh 90 peserta yang merupakan kategori anak berusia 7 hingga 12 tahun. Dalam pelaksanaan balap ini, teknis penilaian yakni kecepatan waktu yang diraih oleh masing-masing pembalap cilik tersebut. Wahyu Setiawan, Kepala Bidang Olahraga Dispora Kota Malang mengatakan bahwa kejuaraan BMX Champion ini merupakan kerjasama antara Dispora dan ISI Kota Malang. Di mana ajang kejuaraan ini ada 2 kategori yakni Cross dan Challenge. Kejuaraan ini sebagai ajang untuk pembibitan atlet balap sepeda sejak usia dini. Wahyu juga meminta orang tua atlet agar untuk tiap mendukung putra-putrinya dalam bertanding sehingga meraih prestasi yang diharapkan. Kriterianya ada 2, yaitu lomba di cross, nanti ada di mana? Challenge itu ada di depan, yang satunya lomba itu ada di velodrome ini, dengan velodrome. Ini memang dikhususkan untuk mencari bibit atlet usia dini di sepeda Kota Malang. Karena apa? Memang pada saat ini memang kita lagi getol ya, ingin mencari bibit usia dini di Kota Malang. Bukan hanya sepeda aja, tetapi hampir kita sudah melaksanakan kejuaraan-kejuaraan di kota. Itu pun juga kita ingin mencari bibit agar nantinya ke depan di Kota Malang itu tidak putus di jalan ya, karena kehabisan atlet di Kota Malang. Oleh sebab itu dengan menyambut juga dengan datangnya ulang tahun Kota Malang yang ke-108 pada tanggal 1 April, kita melaksanakan ini. Tetapi juga kita juga tadi juga untuk menyambut hari ulang tahun, kita juga melaksanakan kegiatan olahraga tradisional bersama Bapak Wali Kota. Tadi diselenggarakan mulai jam 6 pagi tadi di Stadion Gajayana, Kota Malang. Total atlet yang ada ikut di sini sekitar kurang lebih 90, itu dikategorikan mulai usia 7 sampai 12 tahun. Sementara itu, Yudhistira Ardana Guna, salah satu atlet balap sepeda usia dini, mengaku senang mengikuti ajang kejuaraan BMX Champion. Ia mengaku sebelum balapan berlangsung, dirinya sudah melakukan persiapan dengan latihan rutin. Kejuaraan ajang balap sepeda usia dini digelar dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kota Malang ke-108 tahun. Persiapannya mengikuti balapan ini apa? Kemarin itu cuma muter itu latihan, cuma nggak pernah muter 3 kali, cuma 2 kali. Nyoba 3 kali, sekarang lebih capek. Tapi kemarin 2 kali nggak terlalu capek. Kamu seneng nggak ikut sepeda gini? Seneng. Pengen jadi atlet? Pingin. Kenapa? Karena hobi. Apa sih yang paling sulit ketika naik sepeda 3 lap ini? Kan tadi aku duduk terus 2 lap, terus habis itu pas mau berdiri nggak bisa, kaki udah capek. Simon Alfredo melaporkan.